Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di balik hutan Kalimantan yang lebat dan rimbun, terletak sebuah desa terpencil yang damai bernama Desa Sungai Raya. Desa ini dikelilingi oleh alam yang masih perawan, dengan berbagai flora dan fauna yang melimpah. Namun, di tengah desa terdapat sebuah danau yang begitu memesona, dikenal dengan sebutan Danau Biru. Airnya yang jernih dan berkilauan di bawah sinar matahari membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat misteri yang selama ini menjadi cerita turun-temurun di desa itu. Arya, seorang remaja pemberani berusia 17 tahun, baru saja kembali ke desa Sungai Raya setelah menyelesaikan pendidikannya di kota. Keputusan keluarganya untuk kembali ke desa ini bukan tanpa alasan. Ayahnya, Pak Damar, adalah kepala desa yang dihormati, sementara ibunya, Ibu Sari, adalah seorang pengrajin anyaman bambu yang terkenal. Arya sendiri adalah seorang gadis yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Namun kehidupan di desa terasa monoton setelah beberapa tahun di kota yang penuh dengan aktivitas. Pada suatu malam yang tenang, Arya duduk di teras rumahnya, menikmati udara segar dan gemerlap bintang di langit Kalimantan. Tiba-tiba, suara hewan ternak yang panik membuatnya terjaga. "Bima, ada apa ini?" teriak Arya kepada sahabatnya yang sedang menggembala kambing di dekat sawah. Bima, seorang pemuda desa yang setia dan pemberani, segera datang. "Arya, kambing-kambingku hilang satu persatu sejak seminggu terakhir. Aku sudah mencari di sekeliling desa, tapi tidak menemukannya." Arya mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ada yang aneh di sekitar Danau Biru akhir-akhir ini? Bima menggeleng. Beberapa warga mengatakan mereka melihat bayangan besar bergerak di malam hari. Ada juga yang merasa ada aura gelap di sekitar danau. Percakapan mereka segera menarik perhatian tetangga yang penasaran. Pak Damar, ayah Arya, yang tengah duduk di kursi goyang, mengamati kedua anaknya dengan mata penuh perhatian. "Anakku, mungkin ada kebenaran dalam cerita naga biru yang selama ini hanya dianggap mitos. Sudahkah kamu mendengar keluhan penduduk lain?" Arya mengangguk. "Iya, ayah. Banyak yang merasa tidak nyaman belakangan ini. Ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan di sekitar danau." Pak Damar menghela napas, mengenang cerita lama yang sering diceritakan oleh para tetua desa. Legenda naga biru memang sudah lama ada, tapi aku sendiri tidak pernah melihatnya. Namun, alam memang bisa memberikan tanda jika ada yang salah. Arya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Keesokan paginya, ia mengajak Bima untuk berbicara dengan para tetua desa yang masih mengingat cerita-cerita lama tentang naga biru. Mereka mengunjungi rumah Pak Jaya dan Bu Lestari, dua orang tetua yang dikenal sebagai penyimpan sejarah desa. Di rumah Pak Jaya, aroma kopi luwak yang baru diseduh menguar memenuhi ruangan. Pak Jaya, seorang pria tua dengan rambut putih yang disisir rapi, menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Selamat pagi, Arya. Apa yang bisa kami bantu?" Arya duduk di depan meja kayu dan mulai menjelaskan kekhawatirannya. "Pak Jaya, Bu Lestari, ada hal aneh di sekitar Danau Biru. Hewan ternak hilang, dan beberapa warga melihat bayangan besar di malam hari. Apakah ada yang kalian ketahui tentang ini?" Pak Jaya mengangguk perlahan. Cerita tentang naga biru memang masih sering dibicarakan. Konon, naga biru adalah penjaga alam yang menjaga keseimbangan di sekitar danau. Jika keseimbangan terganggu, naga biru akan muncul untuk mengingatkan manusia. Bu Lestari, yang sedang menganyam di sudut ruangan, menambahkan, beberapa generasi lalu, memang ada kejadian di mana naga biru muncul ketika ada ancaman terhadap alam. Tapi, sudah lama tidak ada tanda-tanda seperti ini. Arya merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengancam Danau Biru.
Apakah ada cara untuk memanggil atau berkomunikasi dengan naga biru? Pak Jaya menatap Arya dengan serius. Ada sebuah artefak kuno yang diyakini memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan naga biru. Artefak itu disimpan di kuil tua di ujung hutan, tapi lokasinya sekarang sudah dilupakan. Dengan tekad yang bulat, Arya memutuskan untuk mencari artefak tersebut. Ia tidak sendirian. Bima setia menemaninya dalam perjalanan ini. Mereka mempersiapkan perbekalan dan berangkat pada dini hari keesokan harinya, melewati hutan lebat yang dipenuhi suara alam dan bayang-bayang misterius. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Hutan Kalimantan yang rimbun penuh dengan jebakan alami dan hewan buas. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor harimau yang marah karena merasa terancam. Bima yang mencoba mengusir harimau tersebut dengan keras. Namun harimau itu tetap mengaum, menciptakan ketegangan yang mencekam. "Arya, cepat! Kita harus melarikan diri!" teriak Bima sambil menarik Arya ke arah yang berlawanan. Mereka berlari sekuat tenaga, hati berdebar kencang, dan napas terasa sulit. Namun, berkat keberanian dan kerjasama, mereka berhasil menghindari bahaya tersebut dan terus melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya menemukan reruntuhan kuil tua yang ditutupi lumut dan tanaman merambat. Gerbang kuil yang besar dan berat terlihat megah meskipun telah lama ditinggalkan. Di dalamnya, terdapat altar batu yang dihiasi dengan ukiran naga dan simbol-simbol alam lainnya. Arya dan Bima mulai mencari artefak yang disebutkan oleh para tetua. Mereka menjelajahi setiap sudut kuil, hingga akhirnya Arya menemukan sebuah peti kayu tersembunyi di balik tembok altar. Dengan hati-hati, ia membuka peti tersebut dan menemukan sebuah cincin emas yang dihiasi batu biru terang. Saat Arya menyentuh cincin tersebut, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Angin kencang bertiup, dan suara gemuruh terdengar dari dalam danau. Cahaya biru menyinari cincin, dan Arya merasakan energi yang kuat mengalir dalam dirinya. "Tampaknya ini adalah artefak yang dimaksud," kata Arya dengan kagum. "Mungkin ini bisa membantu kita berkomunikasi dengan naga biru." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang, dan suara gemuruh semakin keras. Bima menarik Arya, "Kita harus cepat kembali ke desa. Ada sesuatu yang terjadi." Mereka bergegas meninggalkan kuil dan kembali melalui hutan yang kini terasa semakin menakutkan. Ketika mereka tiba di pinggir danau, mereka melihat cahaya biru memancar dari air danau, menciptakan bayangan besar yang bergerak di permukaan. Arya merasa ada kekuatan yang mengalir dari cincin tersebut. "Aku harus mencoba memanggil naga biru. Mungkin dia bisa membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi." Dengan hati yang penuh harapan, Arya mengangkat cincin tersebut ke langit malam dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh para tetua. Suara ombak yang tenang berubah menjadi riak-riak besar, dan dari kedalaman danau, muncul seekor ular raksasa dengan sisik berkilau biru. Naga biru menatap Arya dan Bima dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Mengapa kalian memanggilku, manusia muda?" tanya naga biru dengan suara yang bergema. Arya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Kami merasa ada yang mengancam keseimbangan di sekitar danau biru. Hewan ternak hilang, dan bayangan besar sering terlihat di malam hari. Kami butuh bantuanmu untuk memahami dan melindungi desa kami." Naga biru menunduk sejenak, lalu berkata, "Keseimbangan memang terganggu. Ada kekuatan asing yang mencoba mengeksploitasi alam di sekitar danau. Jika tidak dihentikan, kehancuran akan melanda." Bima menatap naga biru dengan ketakutan dan kekaguman. "Apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan ancaman ini?" Naga biru melambaikan tubuhnya yang besar, menciptakan pusaran air di danau. "Kalian harus menemukan sumber gangguan dan mengembalikan keseimbangan. Artefak yang kalian temukan adalah kunci untuk melakukannya. Gunakanlah dengan bijak." Dengan itu, naga biru perlahan menyelam kembali ke kedalaman danau, meninggalkan Arya dan Bima dengan tugas berat di pundak mereka. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai,
dan tantangan yang menanti akan menguji keberanian dan tekad mereka. Kembali ke desa, Arya merasa campur aduk antara ketakutan dan harapan. Ia tahu bahwa legenda naga biru bukan sekadar cerita dongeng, melainkan kenyataan yang harus dihadapi. Dengan tekad yang kuat, Arya berjanji untuk melindungi Danau Biru dan desanya dari ancaman yang mengintai, sementara Bima berdiri di sisinya sebagai pendukung setia. Malam itu, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit Kalimantan, Arya menatap Danau Biru dengan mata yang penuh tekad. Ia tahu bahwa masa depan desa tergantung pada keberhasilannya mengembalikan keseimbangan alam dan menghadapi kekuatan gelap yang mengancam kedamaian mereka. Di hari-hari setelah pertemuan dengan Naga Biru, Desa Sungai Raya mulai merasakan perubahan yang semakin nyata. Arya dan Bima merasa bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam yang telah terganggu. Namun mereka tahu bahwa tugas mereka tidak akan mudah. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam sejarah Danau Biru dan memahami lebih jauh tentang kekuatan yang mengancam desa mereka. Pagi itu, matahari baru saja terbit ketika Arya dan Bima berangkat menuju hutan untuk mengunjungi Pak Jaya dan Bu Lestari lagi. Mereka berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang artefak kuno dan bagaimana cara menggunakannya untuk melindungi desa. Saat berjalan di jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi, suara burung dan gemerisik daun menemani langkah mereka. Sesampainya di rumah Pak Jaya, aroma rempah-rempah dan kayu bakar memenuhi udara. Pak Jaya sedang duduk di beranda, menikmati secangkir kopi sambil menatap pemandangan danau. "Selamat pagi, anak-anak. Apa yang membawa kalian kembali hari ini?" Sapanya dengan senyum ramah. Arya duduk di samping Pak Jaya dan mulai menjelaskan, "Pak Jaya, setelah pertemuan kami dengan Naga Biru, kami merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Kami ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Danau Biru dan bagaimana cara mengatasi ancaman ini." Pak Jaya mengangguk perlahan, matanya menatap jauh ke arah danau seolah melihat masa lalu. Danau Biru memang memiliki sejarah yang panjang dan penuh misteri. Dulu, desa ini dilindungi oleh Naga Biru yang menjaga keseimbangan alam. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang melupakan legenda tersebut dan mulai mengabaikan alam sekitar. Bu Lestari, yang baru saja selesai menganyam, bergabung dengan mereka di teras. "Pak Jaya benar, ketika manusia mulai mengabaikan alam, keseimbangan pun mulai terganggu. Naga Biru muncul sebagai peringatan agar manusia kembali menghormati alam." Arya merasa semakin terinspirasi untuk melanjutkan pencariannya. Apakah ada cara lain untuk berkomunikasi dengan Naga Biru selain artefak ini? Pak Jaya menghela napas. Ada cerita tentang sebuah ritual kuno yang bisa memperkuat ikatan antara manusia dan alam. Namun, ritual tersebut membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Tidak semua orang mampu melakukannya. Bima, yang selalu praktis, bertanya, "Apa yang harus kami lakukan sekarang? Bagaimana kami bisa melindungi desa dari ancaman ini?" Pak Jaya menatap mereka dengan serius. "Kalian harus mencari tahu siapa atau apa yang mengganggu keseimbangan alam. Mungkin ada kekuatan asing yang mencoba memanfaatkan sumber daya alam di sekitar danau. Ingatlah, alam selalu menemukan cara untuk melindungi dirinya." Dengan nasihat dari para tetua desa, Arya dan Bima memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk cerita-cerita lama yang mungkin tersembunyi di dalam arsip desa. Setiap malam, mereka bertemu di rumah Arya untuk mendiskusikan temuan mereka dan merencanakan langkah selanjutnya. Suatu malam, saat mereka tengah membaca peta kuno di ruang bawah tanah rumah Arya, terdengar ketukan keras di pintu. Arya membuka pintu dan menemukan seorang pria asing berdiri di ambang pintu. Pria tersebut berpakaian rapi dengan setelan jas yang mahal, membawa koper kulit di tangannya. "Selamat malam, saya Emer Hartono. Saya datang dari Jakarta untuk mempelajari lebih lanjut tentang Danau Biru dan potensi sumber daya alam di sekitar sini," katanya dengan sopan namun tegas. Arya dan Bima saling berpandangan. Mereka merasa ada sesuatu yang mencurigakan dengan kedatangan Emer Hartono. Arya membuka pintu lebih lebar,
Selamat malam, Pak Hartono. Silakan masuk. Kami sedang membahas tentang Danau Biru. Emer Hartono memasuki rumah dengan anggun dan duduk di ruang tamu. Terima kasih. Saya mendengar bahwa desa ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Saya tertarik untuk mengeksplorasi potensi tersebut lebih jauh. Bima yang cenderung protektif segera merasa tidak nyaman. Apa maksud Bapak dengan mengeksplorasi? Apakah Bapak berniat untuk menggali sumber daya alam di sekitar danau? Emer Hartono tersenyum tipis. Tentu saja. Saya percaya bahwa dengan pengelolaan yang tepat, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Arya merasa ada yang tidak beres. Namun, Pak Hartono, Danau Biru adalah tempat yang sangat penting bagi desa kami. Ada legenda tentang naga biru yang menjaga danau ini. Kami ingin menjaga alam tetap seimbang. Emer Hartono mengangguk sopan. Saya memahami pentingnya legenda tersebut, tetapi kemajuan juga tidak bisa dihindari. Teknologi modern bisa membantu kita menjaga danau sambil memanfaatkannya secara berkelanjutan. Percakapan tersebut membuat Arya dan Bima semakin curiga. Mereka merasa bahwa kehadiran Emer Hartono mungkin terkait dengan gangguan keseimbangan alam yang mereka alami. Setelah Emer Hartono pergi, mereka memutuskan untuk menyelidiki latar belakangnya lebih lanjut. Hari berikutnya, Arya dan Bima mengunjungi perpustakaan kota terdekat untuk mencari informasi tentang Emer Hartono. Mereka menemukan bahwa Emer Hartono adalah seorang pengusaha muda yang memiliki beberapa proyek pengembangan di berbagai daerah. Namun, beberapa proyek sebelumnya mengalami masalah lingkungan serius dan ditinggalkan karena protes masyarakat. Ini semakin mencurigakan, kata Bima sambil menelusuri artikel tentang Emer Hartono. Jika dia benar-benar peduli tentang alam, kenapa proyek-proyeknya sebelumnya selalu gagal dan ditinggalkan? Arya mengangguk setuju. Kita harus waspada. Mungkin dia adalah orang yang ingin memanfaatkan Danau Biru tanpa memperhatikan dampaknya. Kembali ke desa, mereka melaporkan temuan mereka kepada Pak Damar, kepala desa. Pak, kami menemukan bahwa Emer Hartono punya riwayat proyek yang merusak lingkungan. Kami khawatir dia akan membawa hal yang sama ke desa kita, ujar Arya dengan khawatir. Pak Damar menghela napas dalam-dalam. Kita harus berhati-hati. Namun, kita juga harus mencari solusi yang bijaksana. Mengusir Emer Hartono bisa memicu konflik yang tidak perlu. Mari kita cari cara untuk berkomunikasi dengan Naga Biru dan meminta bantuannya. Malam itu, Arya memutuskan untuk kembali ke kuil tua untuk mencoba berkomunikasi lagi dengan Naga Biru menggunakan artefak yang telah mereka temukan. Dengan bantuan Bima, mereka menyiapkan ritual kecil di tepi danau, di bawah sinar bulan purnama. Arya mengangkat cincin emas biru ke langit, dan mulai mengucapkan mantra yang telah dia pelajari dari para tetua. Suara angin malam berhembus lembut, dan air danau mulai beriak-riak. Tiba-tiba, cahaya biru memancar dari cincin, dan naga biru muncul sekali lagi, lebih besar dan lebih megah daripada sebelumnya. Naga biru, panggil Arya dengan suara tegas namun penuh hormat. Kami membutuhkan bantuanmu untuk melindungi Danau Biru dari ancaman yang datang. Naga biru menatap mereka dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Aku sudah merasakan gangguan yang terjadi. Emer Hartono bukanlah satu-satunya yang mencoba mengeksploitasi alam ini. Ada kekuatan lain yang berusaha menguasai dan menghancurkan keseimbangan. Bima merasa bingung dan takut. Kekuatan lain? Apa maksud naga biru? Naga biru menjelaskan, ada entitas gelap yang mencoba mengambil alih alam ini untuk kepentingan mereka sendiri. Emer Hartono hanyalah alat mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Kalian harus menemukan dan menghentikan entitas ini sebelum kehancuran terjadi. Arya dan Bima saling berpandangan, menyadari bahwa ancaman mereka jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bagaimana kami bisa melakukannya? Tanya Arya. Naga biru mengarahkan pandangannya ke arah hutan. Kalian harus mencari mata air suci di dalam hutan. Di sana, kalian akan menemukan petunjuk untuk mengalahkan entitas gelap ini. Namun,
Perjalanan ini penuh bahaya dan membutuhkan keberanian serta kebijaksanaan. Dengan petunjuk dari naga biru, Arya dan Bima mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Mereka mengumpulkan perlengkapan, membawa artefak cincin sebagai pelindung, dan mempersiapkan peta kuno yang mereka temukan di kuil. Desa memberikan dukungan penuh, meskipun kekhawatiran masih menghantui hati mereka. Pada hari yang ditentukan, mereka berangkat menjelang fajar, melewati hutan yang lebih dalam dan lebih menantang. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke tujuan, namun juga semakin meningkatkan risiko mereka menghadapi bahaya. Mereka melewati sungai deras, menembus rimba lebat, dan menghadapi berbagai rintangan alam yang menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak-jejak yang menunjukkan keberadaan makhluk-makhluk aneh dan kekuatan gelap. Suatu malam, saat mereka beristirahat di bawah pohon besar, terdengar suara bisikan misterius yang membuat mereka merinding. "Kalian tidak akan berhasil menghentikan kami," suara itu berkata seram. Arya dan Bima saling memandang, merasa semakin tertekan dengan ancaman yang ada. Namun, tekad mereka untuk melindungi desa dan alam tidak goyah. "Kita harus terus maju," kata Arya dengan suara mantap. "Untuk desa kita, untuk alam, kita harus berhasil." Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di mata air suci. Tempat itu tersembunyi di balik tebing curam dan dipenuhi dengan tanaman langka yang bersinar di bawah cahaya matahari. Di tengah mata air terdapat batu besar yang dihiasi ukiran simbol-simbol kuno, mirip dengan yang ada di altar kuil. Saat mereka mendekat, tiba-tiba bayangan gelap muncul dari balik batu besar. Entitas gelap itu memiliki bentuk yang menakutkan, dengan mata merah menyala dan tubuh yang tampak seperti asap hitam yang bergerak tanpa pola. "Kalian terlalu terlambat," entitas itu berkata dengan suara menggelegar. "Keseimbangan sudah terganggu, dan sekaranglah saatnya untuk mengambil alih." Arya mengangkat cincin emas biru dan berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan alam ini. Dengan bantuan naga biru, kami akan melindunginya." Entitas gelap itu tertawa sinis. "Naga biru? Dia sudah lama tidak hadir. Tanpa kekuatannya, kalian tidak memiliki harapan." Pada saat itu, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap pekat, dan angin kencang mulai bertiup, mengguncang pohon-pohon di sekitar mereka. Arya dan Bima merasa kekuatan artefak mulai mengalir dalam diri mereka, memberikan energi yang mereka butuhkan untuk menghadapi entitas tersebut. "Arya, kita harus bekerja sama," kata Bima sambil menarik tangan Arya. "Gunakan kekuatan artefak untuk menciptakan pelindung." Dengan fokus penuh, Arya memusatkan pikirannya dan mengarahkan energi dari cincin ke sekeliling mereka. Sebuah perisai cahaya biru terbentuk, melindungi mereka dari serangan entitas gelap. Namun, entitas itu tidak menyerah begitu saja. Ia mengirimkan serangan-serangan gelap yang mencoba menembus perisai tersebut. Pertempuran pun dimulai, dengan Arya dan Bima berusaha sekuat tenaga melawan kekuatan jahat yang mengancam. Arya menggunakan mantra yang diajarkan oleh naga biru untuk memperkuat pelindung mereka, sementara Bima berusaha mengalihkan perhatian entitas dengan serangan fisik. Di tengah pertempuran, Arya merasa ada sesuatu yang hilang. Ia menyadari bahwa kekuatan artefak tidak cukup untuk mengalahkan entitas gelap ini sendirian. Dengan cepat, ia mengingat kata-kata naga biru tentang keberanian dan pengorbanan. "Aku harus memanggil naga biru lagi," pikir Arya, meski menyadari risiko yang akan dihadapi. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Arya mengangkat cincin sekali lagi dan memanggil naga biru. Sekali lagi, naga biru muncul dengan kemegahan yang sama seperti sebelumnya. "Aku datang untuk membantumu, Arya. Bersama kita bisa mengalahkan entitas ini." Dengan kehadiran naga biru, kekuatan mereka semakin kuat. Naga biru menghembuskan napas yang membawa angin kencang dan api biru yang membakar entitas gelap. Entitas itu mencoba melawan. Namun kekuatan gabungan Arya, Bima, dan naga biru terlalu besar. Akhirnya, entitas gelap itu terperangkap dalam pusaran energi biru dan menghilang,
meninggalkan kedamaian kembali di sekitar mata air suci. Setelah pertempuran usai, Arya dan Bima duduk lelah di tepi mata air, sementara naga biru menatap mereka dengan bangga. Kalian telah menunjukkan keberanian dan ketulusan hati. Alam ini akan selalu membutuhkan pelindung seperti kalian. Arya tersenyum lelah namun bahagia. Terima kasih, naga biru. Kami berjanji akan terus menjaga keseimbangan alam dan melindungi desa kami. Naga biru mengangguk, lalu perlahan menyelam kembali ke dalam mata air, meninggalkan mereka dengan perasaan damai dan harapan baru. Arya dan Bima kembali ke desa dengan membawa kabar baik bahwa ancaman telah diatasi. Namun, mereka juga tahu bahwa tugas mereka untuk menjaga alam tidak akan pernah berakhir. Kembali di desa Sungai Raya, mereka disambut dengan kegembiraan dan rasa hormat dari penduduk. Pak Damar bangga melihat keberanian dan dedikasi anak-anaknya. Kalian telah menyelamatkan desa kita. Kalian adalah pahlawan sejati. Arya merasa lega namun tetap rendah hati. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi alam dan desa kita. Malam itu, desa merayakan kemenangan mereka dengan pesta besar di tepi Danau Biru. Musik dan tawa memenuhi udara, sementara api unggun menyala terang di tengah malam. Arya dan Bima duduk bersama teman-teman dan keluarga, menikmati momen kebahagiaan yang langka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arya tidak bisa melupakan kata-kata naga biru tentang selalu menjaga keseimbangan alam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan masih banyak tantangan yang menanti di masa depan. Dengan tekad yang kuat, Arya berjanji untuk terus belajar dan bekerja sama dengan Bima serta penduduk desa untuk menjaga keindahan dan keseimbangan Danau Biru. Desa Sungai Raya kembali menjadi tempat yang damai dan harmonis. Namun legenda naga biru tetap hidup dalam hati setiap penduduk. Mereka belajar untuk lebih menghargai alam dan menjaga keseimbangan yang telah dipertahankan oleh leluhur mereka. Arya dan Bima, yang kini dikenal sebagai pahlawan desa, terus berusaha memastikan bahwa ancaman apapun tidak akan mengganggu kedamaian mereka lagi. Dalam keheningan malam, Arya menatap Danau Biru yang tenang, merasa bangga dan bersyukur atas apa yang telah mereka capai. Ia tahu bahwa dengan keberanian, kerja keras, dan bantuan dari alam, mereka bisa menghadapi segala rintangan yang datang. Danau Biru tetap menjadi simbol kekuatan alam dan kebijaksanaan yang selalu siap untuk melindungi mereka dari segala ancaman. Di balik keheningan malam yang menyelimuti desa Sungai Raya, Arya dan Bima merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah keberhasilan mereka mengusir entitas gelap dari mata air suci, desa kembali damai dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Arya tengah merenung di tepi Danau Biru, langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap yang menggulung dengan cepat. Kilat menyambar di kejauhan, diikuti oleh suara gemuruh yang menggetarkan bumi. "Arya, apa yang terjadi?" tanya Bima yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Arya menatap ke langit dengan mata terbuka lebar. Ini bukan badai biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Hujan deras mulai turun, membuat air danau beriak lebih deras. Di tengah kekacauan cuaca, cahaya biru yang familiar muncul dari permukaan danau. Naga biru kembali muncul. Namun kali ini tampaknya lebih kuat dan penuh amarah. "Naga biru, apa yang terjadi?" tanya Arya dengan suara gemetar namun penuh rasa hormat. Naga biru menatap mereka dengan mata yang berkilau penuh emosi. Keseimbangan alam telah terganggu kembali. Kekuatan asing yang lebih besar dari sebelumnya sedang mencoba untuk menghancurkan Danau Biru dan seluruh hutan di sekitarnya. "Aku membutuhkan bantuan kalian sekali lagi." Bima menggigit bibirnya. "Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah berhasil mengusir entitas gelap, tapi sepertinya ancamannya semakin besar." Naga biru menghela napas dalam-dalam. "Kali ini, kita harus menghadapi sesuatu yang lebih kuat dan lebih licik. Emer Hartono ternyata hanya perantara. Ada entitas kegelapan yang memanipulasi kekuatan alam untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk mengalahkan mereka,
Kalian harus menemukan 3 artefak kuno yang tersebar di sekitar Danau Biru. Setiap artefak memiliki kekuatan khusus yang dapat membantu kita dalam pertempuran ini. Arya dan Bima saling bertukar pandang, menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Di mana kita bisa menemukan artefak-artefak itu? Tanya Arya. Naga biru menunjuk ke arah timur. Artefak pertama tersembunyi di dalam gua tersembunyi di hutan timur. Artefak kedua berada di puncak Bukit Merapi, dan yang ketiga terletak di dasar Danau Biru. Kalian harus bergerak cepat sebelum entitas gelap mencapai mereka terlebih dahulu. Dengan tekad yang bulat, Arya dan Bima mempersiapkan diri untuk petualangan baru mereka. Mereka mengemas perbekalan, membawa artefak cincin biru sebagai pelindung, dan mempersiapkan peta kuno yang mereka temukan sebelumnya. Desa memberikan dukungan penuh, meskipun rasa takut masih menggantung di udara. Pagi berikutnya, matahari belum sepenuhnya terbit saat Arya dan Bima memulai perjalanan mereka menuju gua tersembunyi di hutan timur. Hutan yang mereka lewati kali ini terasa lebih mencekam, dengan bayangan gelap yang tampak bergerak di antara pepohonan. Suara burung yang biasanya merdu kini terdengar seram, dan angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah. Menurut peta ini, kita harus melewati Sungai Kencana terlebih dahulu, kata Bima sambil menunjuk peta. Setelah itu, kita akan menemukan gua di sebelah timur laut. Mereka berjalan perlahan, waspada terhadap setiap suara dan gerakan di sekitar mereka. Tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul sekelompok orang dengan wajah tertutup dan pakaian hitam. Mereka adalah pengikut entitas gelap yang telah menyusup ke desa beberapa waktu lalu. Berhenti! Kalian tidak boleh melanjutkan perjalanan ini, salah satu dari mereka mengancam dengan suara keras. Arya melangkah maju, tangan di depan sebagai tanda damai. Kami hanya ingin melindungi Danau Biru dan desa kami. Tidak ada niat jahat dari kami. Pemimpin kelompok itu tertawa sinis. Kalian pikir bisa mengalahkan kami? Kami adalah kekuatan yang tidak bisa kalian bayangkan. Kembalilah sebelum terlambat. Bima berdiri di samping Arya, siap untuk melindungi temannya. Kami tidak akan mundur. Kami harus menemukan artefak-artefak itu untuk menyelamatkan desa. Terjadi ketegangan yang mencekam antara kedua belah pihak. Namun, sebelum situasi menjadi lebih buruk, suara gemuruh terdengar dari arah selatan. Sebuah awan gelap membentuk pusaran angin di atas mereka, dan kilatan petir menyambar dengan cepat. Pengikut entitas gelap itu tampak panik dan mulai melarikan diri. Arya dan Bima memanfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kita harus cepat sebelum mereka kembali, kata Arya sambil mempercepat langkah. Setelah berjam-jam berjalan melewati hutan yang lebat, mereka akhirnya menemukan pintu masuk ke gua tersembunyi. Gua itu tampak gelap dan dingin, dengan dinding batu yang licin dan air tetesan yang memantulkan cahaya matahari pagi. Ini dia, kata Bima dengan suara lirih. Kita harus masuk dan menemukan artefaknya. Mereka menyusuri lorong gua yang sempit, lampu senter mereka berkilauan di sepanjang jalan. Suasana di dalam gua terasa hening, hanya terdengar suara tetesan air dan langkah kaki mereka yang menggema. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan altar batu di tengahnya. Di atas altar, terletak sebuah batu permata merah yang bersinar terang. Ini pasti artefak pertama, ujar Arya dengan kagum. Saat Arya mendekat untuk mengambil artefak tersebut, suara gemuruh keras menggema di seluruh gua. Batu permata itu mulai bersinar lebih terang, dan tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari sudut ruangan. Entitas kegelapan yang mereka hadapi sebelumnya kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Kalian pikir bisa mengambil artefak ini begitu saja? Suara entitas itu menggelegar. Kalian akan menyesal telah mengganggu rencana kami. Pertempuran pun dimulai. Arya dan Bima berusaha melawan serangan entitas tersebut dengan segala kemampuan mereka. Cincin biru yang mereka bawa memberikan perlindungan, tetapi kekuatan entitas itu terlalu besar untuk mereka hadapi sendirian. Dalam keputusasaan, Arya mengingat kata-kata naga biru tentang keberanian dan pengorbanan.
Aku harus memanggil naga biru lagi, pikir Arya, meskipun dia tahu risikonya. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dia mengangkat cincin biru ke udara dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh para tetua. Tiba-tiba, cahaya biru yang terang menyelimuti gua, dan naga biru muncul dengan kemegahan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku di sini untuk membantu. Suara naga biru bergema, membawa angin kencang dan api biru yang membakar entitas gelap. Dengan kekuatan gabungan Arya, Bima, dan naga biru, mereka berhasil melemahkan entitas tersebut. Arya memusatkan pikirannya pada artefak merah itu, menggunakan energi cincin biru untuk menstabilkannya. Cahaya biru dan merah berpadu, menciptakan ledakan energi yang mengusir entitas gelap ke dalam kegelapan abadi. Setelah pertempuran usai, gua kembali tenang. Arya dan Bima berdiri lelah namun penuh kemenangan. Kita berhasil, kata Bima dengan napas tersengal. Naga biru menatap mereka dengan mata penuh kebanggaan. Kalian telah menunjukkan keberanian dan ketulusan hati. Tapi perjalanan kalian masih belum selesai. Masih ada 2 artefak lagi yang harus ditemukan untuk mengalahkan kekuatan kegelapan ini secara menyeluruh. Dengan petunjuk dari naga biru, Arya dan Bima melanjutkan perjalanan mereka ke puncak Bukit Merapi. Pendakian itu tidaklah mudah. Dengan medan yang terjal dan cuaca yang semakin buruk, angin kencang dan hujan deras membuat mereka hampir terhuyung-huyung. Namun tekad mereka tidak pernah padam. Di puncak Bukit Merapi, mereka menemukan sebuah altar batu yang diapit oleh 2 patung naga yang kokoh. Di tengah altar, terletak sebuah bola kristal biru yang memancarkan cahaya lembut. Ini adalah artefak kedua, kata Arya sambil mendekati altar. Namun, saat dia hendak mengambil artefak tersebut, entitas kegelapan yang lebih kuat muncul, kali ini dengan lebih banyak pengikut dan kekuatan yang lebih besar. Kalian tidak akan pernah menyelesaikan misi ini. Kekuatan kami akan menguasai alam ini. Pertempuran pun kembali dimulai. Kali ini dengan skala yang lebih besar dan lebih menantang. Arya dan Bima berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi jumlah musuh yang banyak membuat mereka kewalahan. Naga biru kembali hadir, memberikan dukungan dengan serangan api biru yang menghancurkan musuh satu persatu. Arya, fokus pada artefak, teriak Bima di tengah kekacauan. Dengan bantuan naga biru, Arya berhasil mengambil bola kristal biru tersebut. Aku harus segera pergi sebelum mereka mendekat lagi. Mereka berlari turun bukit dengan artefak kedua di tangan, mengejar waktu sebelum kekuatan kegelapan semakin kuat. Setibanya di dasar bukit, mereka merasa kekuatan artefak tersebut mulai mengalir dalam diri mereka, memberikan energi tambahan untuk menghadapi ancaman yang semakin besar. Arya, sekarang kita harus menuju dasar danau biru untuk menemukan artefak terakhir, kata Bima dengan napas tersengal. Tanpa ragu, mereka melanjutkan perjalanan menuju danau, di tengah badai yang semakin ganas. Air danau bergelora, menciptakan ombak besar yang menghalangi jalan mereka. Namun, dengan bantuan artefak yang mereka kumpulkan, mereka mampu menavigasi danau yang berbahaya tersebut. Di dasar danau, mereka menemukan sebuah gua bawah air yang tersembunyi. Dengan bantuan alat penyelam sederhana, mereka menyelam ke dalam kegelapan, mengikuti cahaya biru yang memandu mereka menuju artefak terakhir. Di dalam gua, terletak sebuah cawan kristal yang dipenuhi air biru yang berkilauan. Satu-satunya artefak yang tersisa, ujar Arya dengan suara lirih. Saat dia hendak mengambil cawan tersebut, entitas kegelapan muncul sekali lagi. Kali ini dengan kekuatan penuh dan bentuk yang lebih menakutkan. Kalian tidak akan pernah menyelesaikan misi ini. Kekuatan kami akan merusak segala yang kalian cintai. Pertempuran terakhir pun dimulai. Arya dan Bima, didukung oleh kekuatan artefak dan kehadiran naga biru, menghadapi entitas tersebut dengan segala kemampuan mereka. Naga biru menghembuskan api biru yang membakar musuh. Sementara Arya dan Bima menggunakan artefak untuk menciptakan pelindung dan menyerang balik. Dalam momen krusial, Arya menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan artefak saja. Dia harus menggabungkan kekuatan hati dan keberanian mereka
untuk mengalahkan entitas tersebut. Dengan penuh keyakinan, dia mengangkat kedua artefak, bola kristal biru dan cawan kristal, ke udara, menciptakan sinergi energi yang luar biasa. Cahaya dan air bersatu untuk melindungi alam ini. Seru Arya sambil mengucapkan mantra terakhir yang diajarkan oleh naga biru. Sebuah ledakan cahaya biru dan air menyatu, menciptakan gelombang energi yang mengalir ke seluruh gua. Entitas kegelapan terperangkap dalam pusaran energi tersebut, tak mampu melarikan diri. Dengan suara menggelegar, entitas itu menghilang, meninggalkan kedamaian yang abadi di dasar danau biru. Naga biru muncul sekali lagi, lebih bersinar dari sebelumnya. Kalian telah berhasil mengalahkan kekuatan kegelapan. Alam ini sekarang aman berkat keberanian dan ketulusan hati kalian. Arya dan Bima duduk lelah namun penuh kebahagiaan di tepi gua bawah air. Kita melakukannya, kata Bima dengan senyum lega. Dengan bantuan naga biru, mereka membawa artefak-artefak tersebut kembali ke desa. Di desa, mereka disambut dengan sorak-sorai dan rasa hormat yang mendalam dari seluruh penduduk. Pak Damar, ayah Arya, memeluk putrinya dengan bangga. Kalian telah menyelamatkan desa kita. Kalian adalah pahlawan sejati.